Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Didi Darmadi dengan NIM D1C123009 dari kelas R001. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Yernisa STP MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah mesin dan peralatan industri. Langsung saja, di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Pada soal pertama, jelaskan perbedaan konsep sortasi dan grading pada hasil pertanian. Sebutkan contoh komoditas dan alat yang digunakan untuk masing-masing prosesnya. Sortasi dan grading itu sama-sama proses pemisahan, tapi tujuannya berbeda. Sortasi dilakukan untuk memisahkan bahan yang tidak layak dari buah yang layak diolah. Biasanya dilakukan di awal penanganan pasca panen. Yang dipisahkan misalnya bahan yang rusak, busuk, tercampur batu, pasir atau kotoran lainnya. Contohnya pada gaban, sortasi dilakukan untuk memisahkan jerami, batu, dan gabah. Rusak menggunakan ayakan blower atau secara manual. Sedangkan grading itu dilakukan setelah sortasi. Itu tujuannya untuk mengelompokkan bahan yang masih layak berdasarkan mutu tertentu, seperti ukuran atau berat. Contohnya pada buah jeruk, grading dilakukan untuk memisahkan jeruk besar, sedang, dan kecil menggunakan mesin grader atau roller grader. Pada soal nomor 2, mengapa proses pembersihan awal sangat penting sebelum pengolahan lanjutan? Jelaskan dampaknya terhadap mutu produk dan umur mesin. Pembersihan awal penting karena bahan pertanian biasanya masih membawa kotoran seperti tanah, pasir, debu, dan sisa tanaman. Kalau tidak dibersihkan, kotoran tersebut bisa menurunkan mutu produk, baik dari segi kebersihan, rasa, maupun keamanan pangan. Selain itu, kotoran keras seperti pasir dan batu dapat merusak mesin, pengolahan mesin jadi cepat aus, sering rusak, dan umur pakainya lebih pendek. Selanjutnya soal ketiga, apa tujuan utama pengecilan ukuran dalam industri pertanian? Tujuan utama pengecilan ukuran adalah supaya bahan lebih mudah diolah pada proses selanjutnya dengan ukuran yang lebih kecil, terus permukaan bahan meningkat sehingga proses seperti pengeringan, pencampuran, atau pengolahan lanjutan bisa berjalan lebih cepat dan merata. Selain itu, pengecilan ukuran juga bertujuan untuk mendapatkan ukuran bahan yang lebih seragam dan memudahkan penyimpanan serta pengemasannya. Contohnya, biji jagung itu digiling menjadi ukuran lebih kecil agar mudah diolah menjadi pakan atau tepung. Selanjutnya itu soal keempat, jelaskan perbedaan prinsip kerja hammer mill dan disc mill, serta kapan masing-masing lebih tepat digunakan. Hammer mill ini bekerja dengan prinsip pukulan. Di dalam mesin terdapat palu-palu yang berputar cepat dan memukul bahan sampai hancur. Ukuran hasil gilingan ditentukan oleh saringan yang digunakan. Hammer mill ini lebih cocok digunakan untuk bahan kering dengan kapasitas besar seperti jagung kering atau bahkan pakan ternak. Hasilnya biasanya agak kasar dan kurang seragam. Kemudian itu ada disc mill. Dixmill ini bekerja dengan prinsip gesekan antara dua piringan bahan dihancurkan secara bertahap saat melewati celah antar piringan. Dixmill ini cocok digunakan jika menginginkan hasil gilingan yang lebih halus dan seragam, misalnya untuk beras, kedelai, atau bumbu-bumbuan. Selanjutnya soal kelima, jika terjadi kerusakan biji selama pindahan bahan, faktor apa saja yang perlu dievaluasi? Beberapa faktor yang perlu diperiksa antara lain ketinggian jatuh bahan, karena semakin tinggi jatuhnya, maka risiko biji pecah semakin besar. Selain itu, kecepatan alat pemindahan juga berpengaruh karena kecepatan terlalu tinggi dapat menimbulkan benturan. Faktor lain adalah kondisi biji, terutama kadar air karena biji yang terlalu kering lebih mudah pecah. Permukaan alat pemindah yang kasar juga bisa menyebabkan kerusakan biji. Selanjutnya soal keenam, mengapa viskositas fluida sangat berpengaruh terhadap pemilihan pompa? Viskositas sangat berpengaruh terhadap pemilihan pompa karena viskositas menunjukkan tingkat kekentalan fluida. Semakin kental fluida, semakin tinggi tenaga yang dibutuhkan untuk mengalirkannya. Kalau pompa yang dipakai tidak sesuai dengan viskositas fluida, alirannya bisa jadi tidak optimal. Bahkan pompa bisa bekerja untuk air belum tentu bisa dipakai untuk fluida karena seperti sirup atau minyak. Karena fluida kental lebih sulit mengalir dan butuh dorongan yang lebih besar. Pada soal yang ketujuh, jelaskan alur proses penanganan pasca panen satu contoh komoditas hasil pertanian dan contoh pengolahannya menjadi produk dengan menyinggung mesin yang digunakan pada tiap tahap. Baik, alur penanganannya pasca panen padi dimulai dari panen yaitu padi dipotong saat sudah matang. Setelah itu dilakukan perontokan untuk memisahkan gabah
dari jerami biasanya menggunakan mesin perontok padi, tapi ini penting supaya gabah bisa segera ditangani lebih lanjut. Gabah hasil perontokan kemudian masuk ke tahap pembersihan awal, tujuannya untuk menghilangkan kotoran seperti jerami sisa, debu, pasir, atau batu kecil. Proses ini biasanya menggunakan ayakan dan blower. Kalau pembersihan tidak dilakukan dengan baik, biasanya mengaruhi kualitas beras dan merusak mesin di tahap berikutnya. Setelah, setelah bersih, gabah perlu melalui pengeringan untuk menurunkan kadar air agar tidak mudah rusak atau berjamur. Pengeringan bisa dilakukan secara alami dengan penyemuran atau menggunakan mesin pengering atau dryer. Kadar air yang sesuai sangat menentukan hasil penggilingan. Eh, Tahap selanjutnya itu adalah penggilingan, yaitu gabah digiling menggunakan mesin penggilingan padi untuk memisahkan sekam dan menghasilkan beras. Setelah digiling, biasanya dilakukan sortasi dan grading untuk memisahkan beras patah dan menentukan kelas mutu beras. Tahap terakhir itu beras yang sudah memenuhi standar mutu kemudian dikemas siap dipasarkan. Sekian jawaban dari saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.